Nah, ini setrumnya sudah mulai tidak mengangkat ya. Terpaksa kita engkol. Coba kita dengar suaranya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tebak ini kenapa? Suaranya seperti dengungan harimau. Kira-kira gitu. Dan ini tidak normal. Setelah dilas, balancer, setelah dipasang ini tidak lurus. Coba kita engkol dulu ya. Nah, ini guys. Magnetnya tidak center. Kelihatan ya teman-teman, ini bloknya ngebaret nih. Apa sebutan? Nah, ini kebaret nih. Menurut saya ini pengerjaannya asal jadi ini. Nah, ini bahaya sekali ya teman-teman, karena ini jalur oli nih. Jalur oli dari pompa oli masuk ke rasio, masuk ke askrek semuanya. Ini lemnya bertumpuk di sini nih. Tipe pembukaan stang seher yang salah besar. Nah, ini teman-teman nih dicowak. Nih. Dia tidak membuka kleman ini, tapi dibolongin. Kalau ini goyang segini jauhnya, ini timing topnya sudah lompat dari top sebenarnya. Sepi magnet dan dudukan sepi magnet yang di magnetnya pecah. Jadi akhirnya CB ini ganti juga magnetnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun berada teman-teman. Yang penting sehat. Oke, ini pagi-pagi udah alhamdulillah ya, ada konsumen beli kita udah banyak nih teman-teman. Alhamdulillah banget. Kembali lagi dengan CB ya, CB dengan penyakit-penyakitnya. Dan ini lebih aneh lagi nih teman-teman penyakitnya. Oke. Mesin normal bisa jalan, nggak ada kendala. Cuman ini kita coba hidupin suaranya seperti apa ya? Teman-teman tahu Heller nggak? Kalau mesin gilingan jagung itu mungkin suaranya dengan berisik, tapi ya masih normal lah suaranya. Maksudnya masih kita tahu tuh suara mesin jagung, mesin penggiling jagung. Cuman ini suaranya begini teman-teman. Nah, ini setrumnya sudah mulai tidak mengangkat ya. Terpaksa kita engkol. Coba kita dengar suaranya. Ini sudah mulai susah ya guys, temen. Ini suaranya ya. Nah, ini teman-teman ya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tebak ini kenapa? Suaranya seperti dengungan harimau. Kira-kira gitu. Dan ini tidak normal. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman suaranya. Nah, ini. Nah, ya. Ini teman-teman ya suaranya seperti ada yang apa ya sebutannya ya? Seperti ada yang menggesek suaranya. Oke, kita matiin dulu. Jadi gini, teman-teman. Ini suara seperti ini sering terjadi di motor-motor injeksi. Karena gini, menurut saya, mudah-mudahan saya benar, ini masalahnya di spool. Yang kedua, bisa juga bearing askrek bermasalah, atau sudah haus, atau sudah goblak, atau dia sudah tergerus di bearingnya. Tapi kayaknya sih, saya lebih ke spool. Mungkin apa hubungannya suara spool bermasalah kok jadi seperti itu? Jadi gini teman-teman, di spool ini kan ada namanya arus magnet. Jadi kalau kita dulu belajar di ilmu fisika atau ilmu yang berhubungan dengan magnet ini
spool ini dia mengeluarkan arus yang dikeluarkan dari lilitan spool dan putaran dari magnet tadi. Makanya kita ada namanya positif negatif atau sebutannya apa ya, sumber arus ya. Jadi ketika spool ini rusak atau konslet, itu akan berbalik arusnya atau setrumnya tidak normal, positif negatifnya yang keluar dari spool menuju ke kiprok dan yang lain-lainnya. Makanya timbul suara seperti ini. Kira-kira itu teman-teman. Tapi bagusnya kita bongkar dulu, bener nggak dari spool. Sering kejadian di motor injeksi itu seperti kayak gini suaranya, dan suaranya mengerikan sekali karena kita berpikir ini suaranya sudah kemana-mana, stang seher bisa, dinoken as bisa. Oke, ini kita buka dulu, kita bongkar seperti apa, benar tidak di daerah sini yang bermasalah. Mudah-mudahan benar. Tebakan saya cuma 2, bearing askrek. Kalau kena memang harus ganti, tapi kalau mudah-mudahan spool berarti ganti spoolnya aja. Oke guys, kita bongkar ya. Oke guys, ini sudah kita buka dulu ya bagian magnetnya sebelum kita bongkar. Tapi setelah dibongkar, saya sudah curiga nih. Nah ini guys, nah ini dudukan balancernya sudah bekas dilas nih guys. Nah mungkin ini bisa jadi setelah dilas balancer, setelah dipasang ini tidak lurus. Coba kita engkol dulu ya, kita lihat dulu ya. Nah ini guys, magnetnya tidak center. Bentar ya, sebentar. Oke, ayo engkol. Lagi, sebentar. Starter bisa nggak? Coba starter. Ya bisa habis ya setrumnya. Coba, ayo engkol. Nah ini magnetnya tidak lurus ya guys. Nah, oke, ini magnet tidak lurus, berarti askrek ini pernah bertabrakan dengan balancer tapi tidak diganti. Bisa jadi suara dengungnya parah itu dari ini putarannya tidak lurus, tidak center dan mengenai magnet. Kita lihat mengenai spool ya, sorry teman-teman. Ini spoolnya. Ini sepertinya sudah bergesekan dia. Kelihatan nggak? Nah, ini teman-teman. Ini sudah bergesekan nih. Nah ini salah satu suaranya bisa mendengung atau kayak suara bergesekan kencang. Nah ini, jadi magnetnya sudah tidak center, tapi yang jelas ini bermasalah di askrek, tidak balance ya, atau tidak lurus putarannya, dan ini masalahnya. Oke, kita bongkar semuanya, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya. Nah ini teman-teman, pengerjaan kesalahan yang fatal juga nih di daerah pengelasan. Ini kalau menurut saya, ini balancer memang dipasang ketika pengelasan crankcase yang ini. Nah ini sudah dilas ya teman-teman. Nah ini, cuman yang saya lihat setelah dilas, ini bearing tidak diganti kembali. Bearing ini tidak diganti. Nah ini bearing tidak diganti nih. Ini suaranya udah gredek-gredek nih. Diputer grek nih. Harusnya dia ketika pengelasan pakai bearing bekas aja dulu. Ketika ngelas crankcase ini. Ini. Terus yang kedua, balancer ini tidak diganti. Walaupun bekas
nabrak ke askrek. Ini tidak diganti. Buktinya ini. Coba diputar. Ini diputar keras banget nih. Nah nih, tuh keras banget guys. Coba putar. Harusnya ini lancar. Nah ini. Tuh. Jadi ada di daerah yang dia enteng dan ada di daerah yang dia keras. Nah ini keras. Nah ini keras. Coba putar terus. Nah ini enteng. Nah ini salah satunya suaranya seperti mendengung keras ini. Jadi gigi itu seperti ketekan, ketika diputar ketekan, berat, diputar lagi, di putaran tertentu dia enteng. Jadi suaranya kayak serak, 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 serak. Akhirnya seperti suara dengungan yang dibarengin dengan magnet yang tidak berputar normal atau tidak center. Itu yang bergesekan dengan magnet. Jadi double ini teman-teman. Ini menurut saya pengerjaannya parah banget ya. Ini. Crankcase dilas, askrek sudah tidak lurus atau tidak center, tidak diganti. Dan stang seher ini parah banget. Dan bloknya pun sudah kena juga nih teman-teman. Nah ini. Kelihatan ya teman-teman, ini bloknya ngebaret nih. Apa sebutan? Nah ini kebaret nih. Menurut saya ini pengerjaannya asal jadi ini. Ini belum lama ini teman-teman pengerjaan ini. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan ketika kita tidak mengganti crankcase tapi dilas ya. Nah, ini teman-teman. Ketika kita mengelas crankcase ini ya untuk perbaikan di daerah bearing balancer. Ini rata-rata biasanya kalau balancernya sudah tabrakan dengan askrek ini pasti menabrak ini. Ini teman-teman tidak diperhatikan nih jalur olinya nih. Nah ini kecepit. Nih. Nah ini. Dan untuk jalur oli seperti gini ya, ini teman-teman harus mengelemnya atau mengasih lem di sini tuh jangan sampai ini ketutup. Ini lem semua. Nah ini bahaya sekali ya teman-teman karena ini jalur oli nih. Jalur oli dari pompa oli masuk ke rasio, masuk ke askrek semuanya. Ini lemnya bertumpuk di sini nih. Nih. Ini lem semua. Dan ini kejepit. Saya deketin ya. Nah ini kejepit. Ini pecah nih. Ini harusnya setelah pengelasan ini harusnya diperbaikin dulu. Ini jalurnya nih. Jadi jalur oli itu penting banget ya teman-teman kalau di mesin. Ada yang buntu, ada yang kejepit, atau ada tidak normal di jalur oli itu bahaya sekali di mesin. Kira-kira gitu teman-teman. Dan ini satu lagi. Ini pengerjaannya jorok banget ya. Ini perpaknya dilem-lem. Nah ini dilem-lem. Sebenarnya yang begini nih itu harusnya diganti teman-teman. Perpak itu sebenarnya tidak mahal, tapi yang ori ya. Kalau sudah bongkar itu perpak pasti tidak benar di sini. Perpak itu kalau sudah dibongkar dari mesin, dibongkar itu harusnya diganti. Kalau dia dipasang dilem lagi itu pasti nanti ada kebocoran. Nah ini bisa bocor, kompresi bisa masuk ke daerah oli air, atau air masuk ke daerah kompresi, atau air bisa masuk ke dalam jalur oli. Itu juga bahaya teman-teman. Nah ini saya deketin ya. Nah ini jadinya nih. Nah khususnya untuk mesin-mesin yang memakai air radiator itu tolong diperhatikan di daerah perpak head atau perpak jalur kompresi. Itu harus diganti yang asli, jangan yang biasa. Mungkin ada juga yang merek biasa sudah bagus. Nah itu lebih mending ya, lebih bagus daripada yang biasa banget. Kira-kira gitu teman. Ini nih perpaknya ini tidak diganti teman-teman, langsung dipasang lagi tapi dilem. Kalau motor yang tidak memakai air, dia nggak ada lubang air gini nggak masalah teman-teman, lem nih pasang aja lagi, dilem lagi nggak masalah. Mungkin suatu saat dia ada bocor, paling bocor kompresi dan bocor oli aja, kelihatan basah aja gitu. Tapi kalau di motor yang
berpendingin air itu jangan sekali-sekali tidak diganti. Ini hasilnya jadinya. Oke. Jadi motor ini yang bermasalah, kembali lagi bermasalah di askrek, di balancer, dan pengerjaan pengelasannya tidak bagus. Itu masalah di CB terbesar, dan ini yang tidak diperhatikan. Setelah dilas, askrek tidak dibalans ulang atau tidak diganti, jadinya seperti ini. Oke teman-teman, part yang harus kita ganti: askrek, blok, piston kit 1 set, balancer, sama crankcase. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Nih, sudah tidak pakai lagi, dan jalur olinya sudah pecah. Nah ini, bisa nggak bang? Ada yang bertanya, bisa nggak diperbaikin? Bisa. Kita ulang lagi, tapi tidak normal. Takutnya nanti pasti bermasalah lagi. Nanti kalau ini kita coba perbaikin, saya review lagi atau saya konten lagi videonya kalau memang kita perbaikin. Oke guys, ini kita perbaikin. Semoga mesinnya oke lagi. Kita usahain sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, kita bongkar dan kita perbaikin lagi. Oke teman-teman, kita sudah bongkar. Ini balancernya dan ini askreknya. Ini crankcase-nya ya, udah kita buka semua. Tadi crankcase-nya saya sudah kasih tahu permasalahannya di mana. Nah, ini teman-teman. Video belum lama ini masalah CB bermasalah di balancer dan askrek. Nah, ini teman-teman. Ini yang tipe pembukaan stang seher yang salah besar. Nah, ini teman-teman nih dicowak. Nih. Dia tidak membuka kleman ini tapi dibolongin. Nah, ini. Tuh, teman-teman. Ini kalau sudah bolong begini, ini bermasalah juga di jalur oli. Karena ketika oli masuk ke sini melalui putaran askrek dan melalui pompa oli, ini olinya tidak fokus masuk ke dalam. Ini kan penseher nih teman-teman. Nih, ini penseher ya. Kalau ini terbuka, olinya tidak masuk ke sana dengan sempurna. Ya, masuknya ke tengah-tengah sini teman-teman nih, ke stang seher. Nah ini. Jadi kenapa pabrikan Honda itu membuat ini seperti model begini, jalur olinya begini? Maksudnya gini, dia pabrikan Hondanya membuat seperti ini. Kenapa tidak mengeluarkan stang sehernya? Ini masalahnya. Dan mereka pun tidak mengeluarkan plat ini untuk penggantinya, tapi harus 1 set. Nah ini teman-teman. Dan ini stang sehernya sudah diganti juga. Kelihatan nggak? Coba saya besarin dulu ya. Nah, ini mereknya teman-teman. Nah, ini bukan original ya. Bisa dibaca sama teman-teman mereknya. Biasanya stang seher merek-merek biasa begini atau selain original Honda itu tidak awet. Tapi pabrikan Hondanya tidak membuat stang sehernya aja, tapi harus segelondong ini nih. Karena menurut saya ini masalahnya kalau tidak diganti 1 set. Karena cara pembukaan ini belum ada yang pernah sempurna yang saya pernah lihat. Itu teman-teman. Walaupun ini pembukaannya sempurna, tapi biasanya stang sehernya tidak kuat juga. Oke ya teman-teman, jadi ini penjelasan saya di masalah askrek CB R150 yang masih boklam, CB 150 New CB 150, New CBR 150, Honda Sonic, Honda GTR. Ini tidak ada jualan stang sehernya kalau original Honda. Jadi mas-masnya semua, teman-teman semua, guys-guys semua harus beli askrek ini kalau mau motornya lebih aman dan oke jadinya. Nih teman-teman. Terus ini balancernya. Dan ini balancernya goyang ya. Nah, nih, ini nggak bisa begini ya teman-teman. Kalau ini goyang segini jauhnya, ini timing topnya sudah
lompat dari top sebenarnya. Dan ini masalah besar buat di motor ini. Ini teman-teman. Coba kita buka, sepertinya kayak sudah pernah diganti ini dalemannya, tapi kita lihat dulu ya. Oke teman-teman, ini kita buka ya. Saya agak curiga nih, kayaknya balancernya sudah pernah diganti bagian pernya, tapi nggak tahu nih bener apa nggak. Nah, ini teman-teman. Waduh, 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 waduh. Ini sebenarnya bener nih, karetnya 2 di sini. Tapi di sini aslinya ini pakai per. Nih, per di sini 1 2, tapi bukan karet 4-4-nya. Waduh, ini kacau banget nih. Makanya nih celahnya nih, teman-teman. Tuh. Ini kalau di balancer ya, ini bahaya banget ya. Dia harusnya bisa goyang, tapi nggak sebanyak ini. Biasanya cuma segini teman-teman. Dia harus ada elastisnya ya, tapi nggak terlalu banyak. Harusnya segini nih. Sekitar segini nih. Nah, segini tapi dia balik lagi dengan cepat. Nah, kalau ini toleransinya udah banyak banget nih. Tuh. Coba saya buka. Ini harusnya nggak kayak gini nih. Nah, ini karet semua isinya teman-teman. Tuh. Nah, nih karet nih. Dan ini pakunya sudah lepas semua nih. Seharusnya isi balancer ini, nah ini bentuknya kan segi 4. Ini harusnya per. Nanti ketika pemasangan saya kasih tahu lagi ya. Ketika pemasangan isi dalam ini seperti apa. Nah, ini dikasih per semua, tujuannya sih bagus ya teman-teman, ini biar mungkin lebih gak ada bergerak ya, tapi hasilnya ya begitu, jadi ada celah gerak dianya. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, coba kita rakit kembali dan kita perbaikin dan kita siapin part-part yang harus diganti. Oke guys, ini spare partnya kita sudah ready semua, udah kita siapin ya. Jadi penggantian balancer yang jelas, yang kemarin balancernya sudah diakal-akalin. Dia modelnya pakai karet semua. Coba. Nah, ini teman-teman ya, biar teman-teman bisa mengerti kalau ada CB teman-teman yang bermasalah di engine-nya atau di mesinnya. Nah, ini untuk kode karet balancer. Pakai Satria FU juga bisa. Kalau bisa yang original ya teman-teman. Kalau yang biasa takutnya hancur. Dan ini karetnya. Ini pernya. Nah, kalau yang kemarin balancer setelah dibongkar itu sudah diakalin, dia modelnya dia pakai karet semua. Nah, ini balancer yang lamanya. Nah, ini dimasukin karet semua ya. Ini salah besar ya teman-teman. Nih. Harusnya di sini ada per 2 untuk menahan beban bantingan dari askrek ke sini ya. Dan ini karet juga termasuk dampernya, peredamnya juga. Tujuannya bagus ya. Tujuannya bagus banget. Cuman karetnya ini kurang rapat menurut saya kalau memang mau diakalin pakai karet beginian. Jadi ini toleransi atau celahnya tidak terlalu banyak sampai main kemana-mana gini. Itu bahaya banget ya. Ini topnya berubah atau bergeraknya banyak, ini bisa menghantam ke balancer, ke askrek. Oke, coba kita pasang yang sebenarnya seperti ini. Ini kita pasang teman-teman ya, cara pemasangannya dan seperti apa dalamnya di balancer. Klipnya mana?
Nah, ini teman-teman yang setelah kita pasang ya. Jadi untuk karet dampernya ada 2 dan per pegasnya ada 2 ya. Ini fungsinya per ini fungsinya besar banget ya, karena ketika ada sentakan dari askrek ke balancer, ini menahan biar gigi ini tidak berputarnya lebih, ada bercelahnya kemana-mana, dia tuh celahnya banyak. Nah, ini peredam kejutnya juga ini ada. Nah, kalau ini dikasih karet semua bisa-bisa aja, cuman ya harus rapat dan cari bahan yang lebih bagus biar kuat. Nah, ini bawaan aslinya begini teman-teman pemasangannya. Dan ini kita goyang, kita celah begini, tuh cuma segini goyangnya. Nah, ini tuh saya paksa pun dia, nah nih dia baliknya cepat. Nah, itu fungsi balancer ya teman-teman. Nah, seperti ini pemasangannya. Oke, ini kita pasang lagi, nanti kita pasang klipnya semua lengkap. Nah, untuk di CB ini penggantiannya kita barangnya sudah datang semua. Ini crankcase-nya ya. Ini crankcase yang kita ganti. Ini kodenya teman-teman, crankcase-nya. Crankcase R ya, ini sebelah kanan. Bagian pembuangan oli atau bagian sebelah kanan, yang bagian askrek. Ini crankcase-nya. Jadi untuk teman-teman, untuk alat-alat spare part Honda, sekalian saya promosi. Ada yang perlu spare part Honda yang kira-kira susah, spare partnya nanti bisa dilihat di bawah ya. Nanti saya kasih linknya, bisa pemesanan lewat WA atau IG. Nanti boleh teman-teman pesan. Nah, ini crankcase barunya ya. Nah, ini crankcase barunya. Ini teman-teman ya, original Honda. Nah, ini sudah datang barangnya. Dan setelah itu yang harus diganti di motor ini, karena fatal banget ya menurut saya. Ini perpak-perpaknya sudah siap semua. Ini perpak sebelah kanan. Yang bagian kopling, perpak magnet. Ini perpak blok ya, bagian atas. Nah, ini pistonnya. Pistonnya kali 6. Ring sehernya kali 6. Ini pen sehernya. Jadi sekedar info ya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman nanya ke saya, Bang atau Mas, itu pistonnya ada yang kit nggak? Maksudnya kit itu satu set ya. Seperti motor-motor yang sebelum-sebelumnya Honda itu rata-rata satu set itu namanya kit. Jadi satu kotak atau satu lempeng atau bungkus itu isinya sudah ada semua. Tapi untuk motor yang sekarang dia terpisah-pisah. Piston sendiri, ring sendiri, penser sendiri. Jadi nggak ada komplit ya sekarang modelnya gitu. Seperti itu sekarang. Sama klip penahan pensernya sendiri semua dia. Oke, ini kita ganti. Ini karet headnya ya. Bagian penutup noken as sama ada bagian head ya, ini udah bocor juga, udah kita ganti. Dan ini bloknya kita ganti juga. Oke, ini bloknya. Dan ini askreknya. Jadi untuk askrek ya teman-teman, askrek itu kalau untuk CB LED itu yang 2016 ke atas, sama Sonic, Honda GTR, CBR LED itu yang terbaru, yang facelift, itu kodenya ini. Nah, ini kodenya teman-teman ya. Ini bearingnya, nanti kita coba buka, nanti kita kasih tahu satu-satu barangnya. Oke, itu yang harus kita kerjakan dan kita ganti. Mudah-mudahan nanti motor ini oke kembali. Dan satu lagi, ini bearing ini kita ganti lagi, yang di balancer, karena sudah waktu pengelasan dia tidak diganti bearingnya. Ini kita ganti. Dan ini yang paling vital banget, yang bagian sebelah kanan. Nah, ini teman-teman, ini bearingnya kalau diputar
Nih kalau diputar ini sudah seret semua ini. Nih. Ini bearing askrek tetap diganti. Nah ini juga seret juga nih. Ini nggak bergerak teman-teman nih. Tuh. Nanti kita liatin setelah kita pemasangan askrek dan balancer itu lancarnya seperti apa. Nah ini seret semua. Ini karena kena panas ya teman-teman. Harusnya setelah dia ngelas crankcase yang sebelah sini, ini bearing harus diganti semua. Jangan sampai enggak. Oke, ini kita rakit. Oke guys, ini askrek baru sudah kita pasang ya. Nah, ini teman-teman, askrek sudah kita pasang dan crankcase-nya sudah kita pasang yang baru. Jadi kalau di semua motor ya teman-teman, setelah dipasang askrek dan ini balancer dipastikan, nah ini enteng banget. Nah ini berarti kalau seperti ini ya bener sih, ini baru ya askreknya, balancernya baru. Seandainya tidak baru juga diganti stang sernya aja, dipastikan dan balancer ini semuanya harus center ya. Nah ini, nah nih ini enteng banget nih. Nah kalau seperti ini baru normal ya teman-teman. Nah kalau yang kemarin pekerjaannya menurut saya apa ya, asal jadi ya. Setelah dipasang mungkin sudah muter aja, sekedar muter bisa diputer, dipasang langsung. Itu bahaya kalau buat mesin ya teman-teman. Karena kalau di mesin ada gesekan tinggi itu paling bahaya hasilnya, atau bisa merusak komponen spare atau komponen yang di dalam mesin. Nah ini udah oke, udah lancar. Nah ini sudah oke, tinggal kita rakit, kita pasang. Nanti hasilnya seperti apa dan kita coba lagi ulang nanti setelah hidup. Yang jelas kita pastikan nanti olinya sudah lancar banget ya. Terus saya ada yang lupa, karet tensionernya juga sepertinya pakai yang biasa ini. Nah ini karet tensionernya masih bagus sih, cuman mereknya nggak tahu merek apa ini teman-teman. Nah ini tidak mengambil resiko, sekalian saya ganti aja ya yang original ya. Nah ini karena sudah kepalang tanggung, ini motor habisnya banyak juga, jadi jangan sampai kerja 2 kali, bongkar 2 kali dengan biaya menambah lagi. Jadi kita ganti yang original. Dan ini karet tensionernya kodenya kali 6 ya teman-teman. Nah ini original Hondanya. Nah ini original Hondanya kali 6. Di Honda Sonic 150, Honda GTR, CB semuanya sama ya. Ini barangnya sama dia, karet tensionernya. Ini yang karet tensioner yang untuk mendorong. Ini yang untuk menahan. Nah ini kodenya. Nah ini originalnya teman-teman. Oke ya guys, jadi intinya semuanya itu dalam pekerjaan kita harus benar-benar memahami dan benar-benar dipahami ya, dan harus benar-benar hasilnya bagus. Karena kalau kayak kita yang di bidang jasa atau seperti ini ya, pekerjaan bidang jasa apapun bentuknya, itu kalau pekerjaan kita nggak bagus dan tidak maksimal, itu bisa jadi nggak bagus aja pokoknya, bisa jadi omongan orang juga teman-teman. Nah itu kira-kira gitu teman-teman. Jadi semua bidang pekerjaan kita harus bagus pekerjaannya, apalagi bergerak di bidang jasa. Itu karena jadi perhatian konsumen, bagus enggaknya pekerjaan kita. Oke, ini kita rakit ya, mudah-mudahan hasilnya bagus.
Oke guys, CB 150 new 150 ya, udah beres. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang berkecimpung di bidang mesin seperti saya juga, kasih saran sedikit. Kita boleh mengakalin, tapi dalam tanda kutip itu tidak membahayakan atau berisiko tinggi di mesin. Karena begini, kalau kita mengakalin dengan kita akalin itu nanti resikonya tinggi atau bermasalah lagi kemudian hari, terus terang kita sudah dicap jelek nanti sama konsumen. Kira-kira gitu. Jadi kita boleh mengakalin, apapun yang kita akalin di mesin itu yang kira-kira tidak membuat dananya lebih besar atau tidak biayanya bengkak dengan perbaikan kendaraan, dan nantinya akan membuat mesin itu tetap bagus, itu nggak masalah. Tapi kalau seperti ini yang ada kasihan sama konsumennya, sudah keluar duit banyak, keluar lagi lebih banyak. Yang harusnya tidak ganti karena diakalin, jadi akhirnya rusak yang lainnya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi ini CB sudah beres, penggantian askrek, pemasangan setang sehernya yang sudah dipakai merek biasa tapi jalur pompa olinya rusak. Yang kedua, balancer diakal-akalin juga yang harusnya diganti, atau pernya sama karetnya aja diganti tapi diganti karet semua. Yang ketiga, crankcase-nya diganti juga ya, karena pengelasannya tidak benar, itu mengakibatkan pecah kembali. Oke, udah oke semua mesinnya, kita coba hidupin ya teman-teman. Jadi suara yang dengung pertama kita lihat ya, ini motor bermasalah di bagian bearing-bearing, crankcase, bearing rasio, bearing balancer, bearing askrek. Kenapa dia bunyi? Yaitu tadi, pengelasan, di waktu pengelasan itu bearing tidak ada yang diganti. Dan balancer tidak center, bearing askrek juga sudah kena juga. Jadi kalau bearing setelah kena panas las, atau pengelasan crankcase-nya tidak bagus, itu bisa mengakibatkan kerusakan. Dan kenapa dia mendengung? Askreknya tidak balance, mengakibatkan magnet itu goyang, dan itu membuat suara mendengung juga, selain bearing yang terkena panas dari pengelasan. Dan itu mengakibatkan juga teman-teman, askreknya berat ya, kemarin tuh berat banget yang kita buka, berat banget. Jadi starter tidak ngangkat karena putaran mesin berat, jadi dinamo starter tidak kuat. Oke, kita coba hidupin hasilnya seperti apa. Ini kita hidupin ya teman-teman. Nah, ini udah agak kurang kuat ya karena baru hidup mesinnya setelah selesai. Coba kita engkol dulu. Nah, ini teman-teman, sudah halus ya. Sudah oke. Jadi intinya gini teman-teman, kita boleh mengakalin. Dan semua, kalau orang Indonesia kan hebat dengan apa yang nggak bisa jadi bisa gitu, kira-kira gitu. Cuman hati-hati dengan yang kita kerjakan, apa yang kita akalin tersebut ya harus hati-hati. Nanti kedepannya resikonya lebih besar apa enggak. Dan yang kedua, jangan asal-asal. Karena kalau untuk mesin teknologi sekarang dan bahan motor sekarang itu nggak seperti motor dulu, bahannya kuat-kuat. Kalau motor sekarang itu kebanyakan yang saya perhatikan itu agak ringkih di bagian spare partnya atau di bahan spare partnya ya, di bagian materialnya. Nah, jadi boleh kita mengakalin tapi ya harus hati-hati lah. Nah, kalau kayak gini kan kasihan konsumennya. Udah habis banyak, baru jalan sebulan, 2 bulan mesinnya atau motornya mesinnya engine-nya udah hancur lagi. Dan ngeluarin dana lebih 2 kali sampai 3 kali lipat dari pengerjaan yang pertama. Oke guys,
Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman juga. Ini CB 150 new sudah beres, sudah oke, dan bisa berjalan kembali dengan normal. Oke, mesinnya sudah halus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pengaruh askrek kalau tidak balance ya. Jadi kalau askrek itu kalau di CB setelah dia balancer tabrakan dengan askrek itu harus dibalance ulang askreknya. Dan ini akibatnya teman-teman. Kelihatan tidak? Tuh. Kalau askrek motor apapun dia tidak balance, apalagi motor sekarang ya materialnya tidak terlalu kuat seperti dulu. Nah ini. Sepi magnet dan dudukan sepi magnet yang di magnetnya pecah. Jadi akhirnya CB ini ganti juga magnetnya. Karena kalau ini dipasang bahaya, bisa bubar semua nanti karena di RPM tinggi. Nah ini teman-teman. Ini akibat dari askrek yang tidak lurus. Mengakibatkan dudukan sepi magnetnya dan sepi yang di askrek pecah semua. Oke guys. Motor sudah oke.